Tak terobsesi dengan gelar, Marc Marquez bicara mengejutkan sebelum musim 2026 dimulai. Ada kalanya, kebesaran tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan. Ia datang pelan, nyaris seperti bisikan, namun maknanya lebih dalam dari sekedar ambisi. Dalam dunia balap yang selalu haus angka dan rekor, jarang ada pembalap yang berani berkata bahwa gelar bukan obsesinya. Namun dari mulut Marc Marquez, kalimat itu meluncur tanpa ragu, tanpa basa-basi, seolah ia sudah berdamai dengan bayang-bayang sejarah yang terus mengikutinya. Musim MotoGP 2026 berdiri di depan mata, dan di dalamnya, Marquez tetap menjadi poros pembicaraan. Ia datang sebagai juara bertahan setelah musim 2025 yang begitu dominan. Namun kali ini, nada bicaranya berbeda. Tidak ada aura pemburu rekor yang haus kemenangan. Yang ada justru seorang pembalap yang berbicara tentang tubuhnya, tentang proses pemulihan, tentang kenyataan bahwa kejayaan tidak selalu berjalan seiring dengan kesempurnaan fisik. 2 pekan lalu, performa saya menurun yang biasa terjadi selama rehabilitasi. Saat memaksakan diri sedikit dan tubuh memaksa saya melambat, saya kurang stamina. Saya bisa berkendara dengan sangat baik, tapi keesokan harinya saya kesulitan, ujar Marc. Kalimat itu bukan sekedar laporan kondisi. Di dalamnya terselip kejujuran yang jarang terdengar dari seorang juara dunia. Ia tidak bersembunyi di balik statistik, tidak membungkus realitas dengan optimisme palsu. Ia bicara tentang tubuh yang punya batas, tentang stamina yang tidak datang begitu saja, bahkan untuk seseorang yang sudah menaklukkan hampir semua sirkuit yang ada. Kini sudah 4 bulan sejak cedera. Saya mulai berkendara 3 pekan lalu dan saya perlahan-lahan membaik. Namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk siap menghadapi balapan pertama di Thailand, ujar Marc. Nada itu tenang tapi syarat makna. Tidak ada janji besar, tidak ada klaim bombastis. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa musim baru tidak hanya dimulai dari titik nol, tapi dari titik yang lebih kompleks, antara harapan dan keterbatasan tubuh. Di atas kertas, Marc Marquez tetap favorit juara. Tidak ada yang menyangkal itu. Musim 2025 adalah bukti bahwa insting balapnya belum pudar, bahkan setelah selangkaian cedera yang menggerogoti kariernya. Ia tidak hanya kembali, tetapi kembali dengan cara yang membuat semua orang ingat siapa dirinya. Namun musim 2026 membawa cerita yang lebih besar dari sekedar perebutan gelar. Jika ia berhasil mengulangi kejayaannya, angka yang menantinya bukan angka biasa. 10 gelar dunia Grand Prix, sebuah tonggak yang selama ini hanya milik legenda, sebuah angka yang berdiri sejajar dengan nama-nama besar yang membentuk sejarah balap motor dunia. Dengan gelar itu, rekor Valentino Rossi dan Mike Hailwood akan terlewati. 8 gelar dunia di kelas utama akan membuat namanya berdiri sejajar dengan Giacomo Agostini. Semua data itu ada di depan mata, terbuka, menggoda, dan nyaris tak terelakkan. Namun justru di titik inilah Marquez memilih menurunkan volume ambisinya. Ia menolak menjadikan angka sebagai bahan bakar utama. Saya tidak terobsesi dengan gelar ke-10, tapi saya punya tujuan, dan tahun ini saya ingin berjuang merebut gelar dunia, ujar Marc. Kalimat ini terasa sederhana tapi bobotnya berat. Ia tidak menyangkal keinginan untuk menang. Ia tidak berpura-pura bahwa sejarah tidak penting. Namun ia menempatkan semuanya pada posisi yang lebih manusiawi. Gelar bukan obsesi, melainkan konsekuensi dari perjalanan yang ingin ia jalani dengan benar. Di dalam padok, pernyataan semacam ini tidak selalu diterjemahkan secara harfiah. Banyak yang tetap melihat Marquez sebagai pemburu rekor. Tapi mungkin justru inilah bentuk kedewasaan seorang pembalap yang sudah terlalu lama hidup di bawah sorotan ekspektasi. Musim demi musim, ia bukan hanya melawan rival, tapi juga melawan narasi. Narasi yang selalu membandingkan dengan seorang Valentino Rossi. Narasi bahwa ia harus menulis sejarah. Narasi bahwa tanpa angka, kariernya tidak lengkap. Kini, narasi itu seperti ia letakkan di belakang, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk tidak lagi menguasai pikirannya. Penting untuk dipahami bahwa ucapan Marquez bukan tanda menyerah. Sebaliknya, ini adalah bentuk paling jujur dari seorang kompetitor sejati. Ia tetap ingin bertarung, ia tetap ingin berada di depan, tapi ia tidak lagi mendefinisikan dirinya hanya lewat angka. Dalam konteks MotoGP modern yang semakin padat dan kompetitif, pendekatan ini bisa jadi kunci. Musim 2026 bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap secara mental dan fisik sepanjang tahun. Marquez tahu, tubuhnya bukan lagi tubuh yang sama seperti 1 dekade lalu. Ia tahu, pemulihan bukan hanya soal waktu, tapi soal kesabaran. Ia tahu bahwa memaksakan diri bisa berarti kehilangan segalanya.
Karena itu targetnya terasa lebih realistis, tapi tidak kalah berbahaya bagi para rival. Ia tidak datang dengan ambisi membabi buta, namun dengan rencana. Dan bagi lawan-lawannya, versi Marquez seperti ini justru lebih mengerikan. Sebab pembalap yang sudah berdamai dengan tekanan adalah pembalap yang sulit dikalahkan. Ia tidak lagi terpancing emosi. Ia tidak lagi terjebak dalam perlombaan melawan sejarah. Ia hanya fokus pada satu hal, menjadi sebaik mungkin setiap kali turun ke lintasan. Dalam dunia balap, terkadang justru sikap semacam ini yang melahirkan dominasi paling dingin. Musim 2026 pun berubah menjadi lebih dari sekedar perebutan gelar. Ia menjadi panggung pembuktian bahwa kejayaan tidak selalu lahir dari obsesi, tapi dari kesadaran. Bahwa legenda tidak selalu harus berteriak, kadang ia hanya perlu berbicara pelan dan semua orang mendengarkan. Dan Marc Marquez dengan segala pengalaman, luka dan gelarnya, tampaknya sudah sampai di titik itu. Ia tidak menantang sejarah, ia hanya berjalan ke arah itu, selangkah demi selangkah, tanpa tergesa-gesa, tanpa beban berlebihan. Marc Marquez adalah prioritas mutlak. Begini komentar Dalikna soal kondisi Ducati jelang tes pramusim. Dalam dunia balap, ada momen ketika sebuah tim tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, tetapi tentang kepastian. Pada fase itu, bahasa menjadi lebih lugas, keputusan lebih tegas, dan arah masa depan ditarik tanpa garis putus-putus. Ducati kini berada di titik tersebut. Gigi Dalikna tidak sedang membangun narasi untuk menyenangkan siapapun, melainkan menyusun fondasi yang menurutnya paling rasional untuk menjaga dominasi di MotoGP. Dan di pusat fondasi itu, satu nama berdiri paling depan, yaitu Marc Marquez. 4 tahun terakhir dominasi Ducati tidak bisa dibantah. Gelar dunia hadir secara beruntun, berpindah dari tangan Pecco Bagnaia ke Jorge Martin, lalu ke Marc Marquez. Dominasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari filosofi yang menempatkan evolusi sebagai kewajiban. Ducati tidak pernah menganggap satu keberhasilan sebagai garis akhir. Setiap GP yang lahir hanyalah jembatan menuju versi berikutnya. Ketika muncul pertanyaan apakah GP24 adalah motor terbaik yang pernah dibuat Ducati, Dalikna tidak menjawab dengan kebanggaan emosional. Ia menjawab dengan kepala dingin, menempatkan semuanya dalam konteks perkembangan teknis. Tidak, menurut saya semua motor berevolusi. GP24 adalah langkah perantara dibandingkan dengan semua motor yang telah kami buat. Mungkin pada saat itu, GP24 memiliki keunggulan yang lebih besar daripada motor-motor lain di grid, dan itulah yang membuatnya tampak begitu dominan. Tetapi dari sudut pandang saya, GP25 lebih baik daripada GP24 dalam hal apapun, ujar Dalikna. Kalimat itu bukan sekedar evaluasi teknis, melainkan cerminan cara Ducati memandang dirinya sendiri. Dominasi tidak pernah dianggap sebagai puncak, melainkan sebagai konsekuensi sementara dari kerja yang tepat pada waktunya. Karena itu, pandangan Ducati segera melangkah ke depan, ke GP26, motor yang di atas kertas diproyeksikan melampaui semua pendahulunya. Itulah tujuannya. Di atas kertas memang begitu. Angka-angka menunjukkan GP26 akan lebih baik. Tetapi kemudian kita harus pergi ke Sepang, mengujinya dan memutuskan ide mana yang benar-benar terbukti dan mana yang harus kita buang, ujar Dalikna. Sepang bukan hanya lokasi tes, melainkan ruang verifikasi realitas. Di sanalah Ducati menanggalkan ilusi angka dan memeluk fakta lintasan. Pendekatan ini pula yang mereka terapkan pada pembalap, bahkan pada nama sebesar Marc Marquez. Ketika berbicara tentang kondisi Marc, Dalikna tidak larut dalam euforia status juara dunia. Ia berbicara dengan kehati-hatian seorang insinyur yang memahami batas antara optimisme dan kepastian. Perkembangannya sangat positif. Pada dasarnya, ia telah pulih hampir 100%, meskipun kami masih perlu memverifikasi kebugarannya dengan motor MotoGP, sesuatu yang hanya akan kami lakukan di Sepang. Saat ini semua data menunjukkan bahwa ia seharusnya sudah pulih sepenuhnya, ungkap Dalikna. Kalimat itu menegaskan satu hal penting. Ducati tidak membangun masa depan berdasarkan nama besar, melainkan pada bukti. Namun bukti yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk menjadikan Marc Marquez sebagai pusat rencana jangka panjang. Itulah sebabnya pembaruan kontrak Marc ditempatkan sebagai prioritas mutlak. Kontraknya belum ditandatangani, masih ada beberapa detil yang perlu diselesaikan. Jelas dia adalah target utama kami, fokus utama kami dalam hal pembalap saat ini. Sama seperti yang kami lakukan dengan Pecco ketika ia memenangkan kejuaraan dunia di tahun 2023, dan kami ingin mengontraknya sebelum dimulainya musim berikutnya. Saya harap kami dapat melakukan hal yang sama persis tahun ini dengan Marc, menandatangani kontrak sebelum kejuaraan dimulai, ujar Dalikna. Disinilah narasi menjadi sensitif, karena ketika satu nama ditempatkan di puncak prioritas, nama lain secara otomatis bergeser. Pecco Bagnaia yang pernah menjadi simbol stabilitas Ducati, kini berada dalam fase evaluasi ulang. Dalikna tidak menutupinya, tidak pula melunakannya.
Tanpa ragu, 2025 merupakan tahun yang rumit untuknya, tetapi tidak konsisten. Terkadang menunjukkan hal-hal yang indah dan di lain waktu hal-hal yang sama negatifnya. Saya harap 2026 akan lebih konsisten dan kita akan memiliki Pecco yang kompetitif di setiap sirkuit seperti di musim-musim sebelumnya, ujar Dalikna. Harapan itu tetap ada, tetapi tidak mengubah urutan kerja Ducati saat ini. Fokus utama telah ditentukan dan sisanya mengikuti alur setelahnya. Mengenai masa depannya di Ducati, seperti yang sudah saya sampaikan, saat ini fokus utama kami adalah merekrut Marc. Setelah Marc direkrut, kami akan memikirkan pembalap kedua. Hal lainnya adalah hal sekunder, ujar Dalikna. Kalimat ini menjadi penanda era, bukan karena Pecco menghilangkan nilai, tetapi karena Ducati sedang mengunci fondasi yang menurut mereka paling kuat untuk menghadapi masa depan. Dunia balap tidak selalu memberi ruang bagi romantisme. Ia menuntut ketepatan waktu dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Menariknya, di tengah semua kalkulasi itu, Dalikna justru menikmati wajah baru MotoGP. Baginya kejuaraan saat ini adalah bentuk kompetisi yang ideal, penuh tekanan, penuh ketidakpastian, dan syarat adrenalin. Jujur saja, ini kejuaraan dunia yang saya sukai. Bagian pertama musim ini didominasi oleh kami, tetapi bagian kedua jauh lebih kompetitif dan seimbang. Kita melihat banyak pembalap dengan peluang nyata untuk memenangkan balapan. Balapan sangat seru dengan aksi saling menyalip, pertarungan, dan persaingan. Bahkan ketika tidak banyak aksi saling menyalip, Anda bisa merasakan adrenalin dari kompetisi itu. Secara keseluruhan, balapan sangat menarik. Dari keseluruhan narasi ini, satu benang merah terlihat jelas. Ducati tidak sedang memilih siapa yang paling populer, melainkan siapa yang paling relevan dengan arah evolusi mereka. Marc Marquez adalah prioritas mutlak karena ia selaras dengan momentum teknis dan mental tim. Pecco Bagnaia tetap bagian dari cerita, tetapi kini berada pada bab yang menuntut pembuktian ulang. Inilah realitas MotoGP di level tertinggi. Keputusan dibuat bukan untuk hari ini, melainkan untuk sejarah yang sedang ditulis. Tak sabar turun ke trek. Toprak belak-belakan tantang duel Marc Marquez di lintasan. Ada pembalap yang datang ke kelas utama untuk belajar. Ada pula yang datang membawa ambisi besar sejak langkah pertama. Toprak Razgatlioglu termasuk dalam kelompok kedua. Namun, di balik kepercayaan diri dan reputasinya sebagai juara dunia World SBK, Toprak tidak menutup-nutupi satu hal, yaitu rasa kagumnya pada Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025. Kekaguman itu bukan sekedar basa-basi pembalap baru yang ingin mengambil hati publik MotoGP. Ia lahir dari pengamatan panjang terhadap perjalanan seorang juara yang jatuh, hancur, lalu bangkit kembali dengan cara yang tidak banyak orang mampu. Dalam acara peluncuran skuad Prima Pramac Racing di Siena, Toprak berbicara dengan nada yang jujur, terbuka, dan tanpa topeng. Ia tidak berbicara sebagai rival yang ingin menjatuhkan, melainkan sebagai pembalap yang memahami betapa mahalnya harga sebuah kebangkitan. Saya punya hubungan yang sangat baik. Marc adalah legenda dan orang yang rendah hati. Sikapnya tak seperti seorang superstar. Itu yang membuat saya kagum padanya, ungkap Toprak. Kalimat itu menjadi penanda penting. Di dunia balap modern yang syarat ego dan pencitraan, Toprak justru menyoroti sisi yang sering luput dari sorotan kamera, yaitu kerendahan hati. Bagi Toprak, Marc bukan hanya 9 kali juara dunia, tetapi sosok yang tetap membumi meski pernah berdiri di puncak tertinggi olahraga ini. Ia mengingat jelas musim lalu saat Marc Marquez kembali menunjukkan siapa dirinya setelah melewati fase tergelap dalam karirnya. Cedera berat, operasi berulang, fase sakit yang tak terlihat, hingga keraguan apakah ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Tahun lalu dia menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang bisa ia lakukan setelah cedera serius. Itu sangat luar biasa, ujar Toprak. Bagi pembalap yang baru melangkah ke MotoGP, kisah itu bukan sekedar inspirasi, itu adalah tolok ukur. Sebuah pengingat bahwa di kelas ini bakat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah mentalitas bertahan, keberanian untuk kembali, dan kejujuran pada diri sendiri tentang batas tubuh dan pikiran. Dari kekaguman itu, lahirlah sebuah impian yang diucapkan tanpa ragu. Saya ingin sekali bertarung dengannya di lintasan. Itu adalah impian, kecuali jika ia memutuskan pensiun. Saya sangat menghormatinya, kata Toprak. Pernyataan ini bukan tantangan kosong, ini adalah bentuk respek tertinggi dalam dunia balap, yaitu keinginan untuk menguji diri melawan yang terbaik, bukan di luar lintasan, bukan lewat kata-kata, melainkan roda ke roda, tikungan demi tikungan. Toprak memahami betul bahwa duel dengan Marquez bukan sekedar soal kecepatan, itu adalah ujian mental, strategi, dan kemampuan membaca situasi di batas ekstrim. Namun justru disitulah daya tariknya. Bagi Toprak, menghadapi Marc Marquez berarti mengukur sejauh mana ia pantas berada di panggung terbesar.
Perjalanan Toprak ke MotoGP sendiri bukan lompatan sembarangan. Ia datang sebagai juara World SBK dengan gaya balap cukup agresif, teknik pengereman khas, dan karakter kuat. Namun ia juga datang dengan kesadaran bahwa ini adalah dunia yang berbeda, dengan dinamika, tekanan, dan kompleksitas teknis yang jauh lebih tinggi. Uniknya, dalam fase adaptasi ini, Toprak tidak sendirian. Ia kini didampingi sosok yang pernah berdiri di sisi berlawanan sebagai rival Marc Marquez pada periode paling panas pada musim 2017-2019, yaitu Andrea Dovizioso. Sebagai test rider Yamaha, Dovizioso menjadi jembatan penting bagi Toprak untuk memahami seluk-beluk MotoGP. Bukan hanya soal motor, tetapi tentang cara berpikir, membaca balapan, dan mengelola musim panjang. Saya ini babak baru yang belum tertulis. Jika saya melakukannya dengan baik, itu akan hebat, kata Toprak. Kalimat ini menggambarkan sikap yang seimbang antara ambisi dan kerendahan hati. Toprak tidak datang dengan klaim akan langsung menang, tetapi dengan kesiapan untuk menulis ceritanya sendiri, halaman demi halaman. Bahkan dalam hal sederhana seperti nomor balap, Toprak menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki makna. Itu alasan saya pilih nomor balap selain nomor 54. Saya membicarakannya dengan Dovi. Saya tanya, apakah bagus untuk pakai nomor 7, angka tak biasa yang saya sukai, ujar Toprak. Angka itu bukan sekedar identitas visual, ia adalah simbol fase baru, jarak dari masa lalu, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Dengan bimbingan Dovizioso, Toprak mencoba memahami bahwa di MotoGP, detail kecil seringkali menjadi pembeda besar. Toprak juga berbicara tentang Dovizioso dengan nada penuh respek. Saya sangat menyukainya, baik sebagai pembalap maupun sebagai pribadi. Mungkin dia tidak sering tersenyum dan tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Pengalaman itulah yang kini menjadi bekal utama Toprak saat menatap musim perdananya di kelas utama. Dan di tengah semua persiapan, adaptasi, dan tantangan teknis, satu nama terus muncul sebagai referensi tertinggi, yaitu Marc Marquez. Bagi Toprak, Marquez adalah gambaran ekstrim tentang apa artinya menjadi pembalap komplit. Bukan hanya cepat saat segalanya berjalan sempurna, tetapi juga tetap berbahaya ketika kondisi tidak ideal. Keinginan untuk berduel dengannya bukan lahir dari ego, melainkan dari rasa hormat yang mendalam. Sebuah pengakuan bahwa untuk benar-benar diakui, seseorang harus berani menghadapi standar tertinggi. MotoGP selalu hidup dari duel besar, dari persaingan antar generasi, dari pertemuan gaya balap yang berbeda, dari momen ketika dua dunia bertabrakan di lintasan. Toprak Razgatlioglu versus Marc Marquez adalah salah satu skenario yang sejak awal sudah membuat banyak mata menunggu. Bukan karena provokasi, bukan karena drama, tetapi karena maknanya. Seorang juara World SBK yang sedang menulis babak baru berhadapan dengan legenda hidup yang telah melewati neraka dan kembali dengan senyum tenang.